Nah, Vail juga membagi kegiatan bisnis misalnya ke dalam 6 pokok yang saling berkaitan, misalnya teknis, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, manajemen. Nah, dari keenam kegiatan tersebut, si Vail ini memfokuskan manajemen karena menurutnya manajemen merupakan kegiatan yang paling terlupakan. Jadi si Vail merupakan orang yang pertama mengelompokkan kegiatan manajerial yang seperti yang tadi kan, yang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi si Vail inilah yang orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajerial ini. Nah, Vail juga memberikan kontribusi, yaitu memperkenalkan mengenai prinsip manajemen menurut Vail. Yang pertama itu ada pembagian kerja, kemudian yang kedua wewenang harus jelas, kemudian yang ketiga harus disiplin, keempat kesatuan komando, kemudian yang kelima adanya kesatuan pengarahan, yang keenam kepentingan individu harus tunduk pada kepentingan organisasi, yang ketujuh penggajian, yang kedelapan sentralisasi, yang kesembilan hierarki, yang ke-10 perintah, yang ke-11 persamaan, 12 stabilitas staff, yang ke-13 inisiatif, yang 14 esprit de corps atau kerjasama dalam tim atau spirit semangat dalam tim kayak gitu. Oke. Itu juga nanti ada beberapa lagi apa nih? Aktor-aktor dari teori organisasi klasik ini ada Max Weber. Yang Max Weber ini dia lebih ke arah pengelolaan organisasi, terutama organisasi yang besar. Kemudian ada Mary Parker. Mary Parker itu dia apa ya, sumbangannya dia ada mengembangkan model perilaku pengendalian organisasi seperti pengendalian diri, pengendalian kelompok, pengendalian bersama. Maksudnya begini, Mbak Santi Bangun, kenapa VO manager bukan dilahirkan, tapi diajarkan. Jadi, untuk jadi manajer itu bukan bakat dari lahir, tapi bisa dipelajari. Jadi, siapapun bisa belajar untuk menjadi seorang manajer. Siapapun dia, asal dia mau belajar dan mau menerapkannya. Maksudnya seperti itu. Oke. Tadi saya udah sampai mana ya? Chester, kemudian Chester E. Bernard, itu ada tentang organisasi formal. Oke. Itu yang teori manajemen klasik. Kemudian kita masuk ke aliran perilaku. Kalau misalnya di bahasa Inggrisnya behavior. Jadi pendekatan perilaku atau pendekatan behavior ini pendekatan intinya membicarakan mengenai pendekatan hubungan manusiawi atau pendekatan sosial yang berbicara tentang suasana kerja yang berasal dari hubungan antara si manajer dan karyawan. Nah, itu yang di fokusnya yang dibicarakan dari aliran perilaku atau behavior ini. Jadi, pendekatan ilmu perilaku ini didorong jadi menurut pendekatan ilmu perilaku manusia itu didorong biasanya oleh kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya sendiri. Jadi ini pendapat dari pendekatan ilmu perilaku. Kalau menurut pendekatan kuantitatif itu ada di
Ada beberapa pendekatan-pendekatan. Sebentar, ini pendekatan ini seharusnya ada di mana pendekatan behavior ini dimasukkan di mana. Di buku ini enggak ini ya, kurang lengkap deh. Oh, it's okay. Yang penting teman-teman tahu bedanya kalau misalnya pendekatan perilaku ini dia berbicara di mana, pendekatan kuantitatif ini ke arah mana. Nah, contoh pendekatan kuantitatif itu contohnya seperti manajemen operasi gitu kan. Contohnya pengendalian persediaan, EOQ, simulasi, program linear, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh pendekatan kuantitatif. Pendekatan secara hitungan gitu. Sumbangan penting atau efek positif dari pendekatan kuantitatif ini yaitu memberikan sumbangan penting terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Jadi dengan pendekatan kuantitatif ini baik untuk perencanaan dalam dan pengendalian. Jadi hitungan-hitungan itu harus di awal. Kemudian tapi efek yang jeleknya dari pendekatan kuantitatif ini, model kuantitatif ini sulit dipahami karena kan hitungan-hitungannya pakai matematika kan biasanya, dan ada simbol-simbol tertentu di matematika itu, jadi sulit dipahami untuk orang-orang awam, jadi susah untuk diterapkan. Dan juga selain itu model kuantitatif ini juga belum dikembangkan secara menyeluruh, jadi masih perlu proses lagi untuk dikembangkan secara menyeluruh untuk diterapkan. Kemudian teori manajemen kontemporer, kita masuk ke sini. Itu teman-teman lihat di halaman 1.50. Kita masuk ke model sistem. Nah, di situ ada pendekatan sistem. Nah, di pendekatan sistem ini ada teman-teman bisa silakan lihat di gambar 1.8 itu mengenai model sistem. Jadi di sistem itu ada input, proses, kemudian output. Nah, proses dalam transformasi ini nanti dipengaruhi oleh umpan balik dan lingkungan eksternal. Input itu contohnya gitu kan. Misalnya apa ya? Anggap kita perusahaan ya, perusahaan apa ya contohnya? Perusahaan untuk bikin HP gitu kan. Nah, inputnya apa-apa aja, bahan mentah untuk bikin HP-nya. Ada manusia yang untuk jadi pekerjanya, modal uang untuk modalnya, dan informasi untuk gimana cara pembuatannya. Kemudian masuk ke proses transformasi. Proses transformasi ini maksudnya seperti apa? Kalau yang saya contohkan dari kan perusahaan untuk buat HP gitu kan. Ya, kegiatan untuk membuat HP itu. Nah, itu adalah proses transformasinya. Outputnya apa? HP, produknya. Nah, lingkungan eksternal ini bagaimana cara mempengaruhinya? Lingkungan eksternal ini contohnya seperti apa? Ya, masyarakat kan. Masyarakat itu adalah lingkungan eksternal. Tempat si perusahaan ini akan melempar produknya ya ke masyarakat. Masyarakat butuh seperti apa? Masyarakat maunya HP seperti apa gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi proses transformasinya. Kemudian umpan balik gitu kan. Misalnya kan udah ada outputnya nih berupa HP. Dilemparkan ke pasar, dilemparkan ke masyarakat. Oh, ternyata masyarakat kurang suka nih sama HP ini. Mungkin karena di fitur-fitur tentunya nggak kurang cocok nih buat masyarakat. Misalnya untuk masyarakat awam misalnya kan. Oh ya, ini dimasukkan ke feedback, dimasukkan lagi ke input, diperbaiki, diberikan solusi. Nah, seperti itu. Itu contoh ini gambaran dari model sistem itu seperti apa.
Nah, dari pendekatan sistem ini ada beberapa kata kunci yang harus teman-teman lihat kan. Ada sistem terbuka, ada subsistem, sinergi, aliran, feedback, dan entropi. Sistem terbuka itu maksudnya berinteraksi dengan lingkungan. Jadi maksudnya seperti yang saya bilang tadi, si perusahaan ini harus melihat tanggapan dari masyarakat mengenai HP-nya itu bagaimana, gimana evaluasi masyarakatnya, cocok nggak nih sama masyarakatnya HP jenis seperti ini. Nah, itu maksudnya berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau misalnya sistem tertutup berarti kalau misalnya sistemnya terbuka, kan dia berinteraksi dengan lingkungan. Kalau misal sistem tertutup berarti dia tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sistem terbuka sudah, subsistem itu subsistem tuh bagian dari sistem. Misalnya subsistem pemasaran, kegiatan, keuangan. Nah, seperti itu. Kalau sinergi itu bekerja sama untuk memperoleh dan menghasilkan yang lebih efektif ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Batasan sistem berhubungan dengan lingkungan. Aliran. Kalau feedback, teman-teman sudah paham kan ya, tadi feedback itu umpan balik yang merupakan elemen penting dalam pengendalian. Kalau entropi itu merupakan proses ketika sistem menuju kehancuran. Jadi misalnya si organisasi itu kan nggak si perusahaan si HP tadi misalnya kan nih HP nih produk nggak cocok nih buat masyarakat, tapi tetap gitu dipaksa untuk dipasarin lagi gitu kan ya, itu proses si perusahaan untuk menuju entropi, untuk bangkrut, tutup tikar. Nah, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke pendekatan situasional atau kontingensi. Pendekatan kontingensi ini itu mengenai efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakangnya. Intinya seperti itu. Kemudian, udah setengah 12. Pendekatan hubungan, kita masuk ke yang ketiga, pendekatan hubungan manusia baru atau pendekatan new human relation. Nah, kalau yang di sini intinya yaitu adalah integrasi atau integrasi antara sisi positif manusia dengan manajemen ilmiah. Jadi ini digabungkan. Intinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke pendekatan integratif. Pendekatan integratif itu, mana dia? Itu ada di, coba teman-teman lihat, ada di halaman 1.9. Jadi pendekatan integratif itu intinya dia mencomot-comot gitu kan dari pendekatan-pendekatan yang lain, diambil yang positif-positifnya, kemudian digabungkan. Nah, terciptalah pendekatan integratif. Itu bisa teman-teman lihat di halaman 1.56 di gambar 1.9, yaitu mengenai pendekatan integratif. Ada pendekatan sistem, pendekatan situasional digabungkan, kemudian ada dilihat dari sisi klasik, yang positifnya itu adalah fokus pada efisiensi produk, diambil, yang itunya dicomot, kemudian yang dari klasik yang perilaku gitu kan, perilaku organisasi dan pentingnya sumber daya manusia. Nah, itu yang positifnya dicomot, diambil lagi, kemudian dari ini kuantitatif gitu kan. Yang positifnya itu adalah pendekatan kuantitatif dan manajemen operasi dan manajemen science. Itu yang positifnya dicomot lagi, disatukan, diintegrasikan menjadi manajemen yang efektif dan efisien.
Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan integratif. Oke. Jadi teman-teman paham ya? Ini pendekatan sistem apa, pendekatan situasional seperti apa, pendekatan neo human relation itu seperti apa, pendekatan integratif itu seperti apa. Oke. Oke teman-teman, demikian dulu untuk yang kelas manajemen yang untuk yang pertama. Teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Saya kasih waktu 2 menit untuk ngetik pertanyaannya. Kalau nggak ada dalam 2 menit ini teman-teman nggak ngetik pertanyaan, berarti nggak ada pertanyaan. Belum ada? Ya, nanti insya Allah nanti saya share di Facebook ininya ya. Link YouTube-nya. Yang lain ada pertanyaan, silakan 1 menit lagi kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada juga. Ketua kelas, saya lupa siapa ketua kelasnya. Ketua kelasnya ada? Oh, Mas Ropi ini ya. Oke, Mas Ropi. Saya minta tolong ini ya, minta tolong apa namanya? Absensi kelas. Nanti Mas Ropi silakan kirim ke message Facebook saya saja. Terima kasih ya, Mas Ropi. Mbak Indriati. Oke, kalau teman-teman emang nggak ada pertanyaan saat ini, teman-teman boleh mungkin pertanyaannya mau nyusul, baru keingat nanti, silahkan message saja saya di Facebook saya. Ya, yang hadir malam ini, Mas. Saya juga belum punya nama semua teman-teman, jadi kayaknya ada baiknya Mas Ropi yang bantu saya untuk ini. Nggak apa-apa teman-teman, walaupun mungkin FB-nya teman-teman belum saya confirm, teman-teman masih bisa message saya, dan saya masih bisa ngebalas message-nya teman-teman. Nggak usah di print Mas Ropi, ini aja langsung 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 dikirim soft copy-nya saja. Kalau di print nanti makin ribet. Mas Ropi kirim ke ini aja, yang soft copy-nya ke Facebook saya saja. Makasih ya, Mas Ropi. Mbak Santi, jadi teori siapa yang baik digunakan untuk melakukan suatu manajemen dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya mau buka usaha warung gitu. Jadi kan tadi kalau menurut Mbak Santi, tadi kan kita sudah belajar mengenai teori manajemen kuno, klasik, ilmiah, dan teori manajemen kontemporer. Dari antara yang saya sebutkan ini, menurut Mbak, kira-kira mana teori manajemen yang terbaik? Yang paling lama kah, apa yang terbaru kah?
Hmm, seperti itu. Oke, terus saya juga ada yang mau saya tanyakan teman-teman, karena kan kemarin-kemarin saya kan masih di Indo, jadi kita ada beberapa kelas yang tertinggal. Teman-teman mau make up kelasnya atau kelas mau ganti kelasnya, kira-kira di hari apa yang kosong? Selain Selasa, teman-teman punya hari apa lagi yang kosong? Jadi saya bisa bikin schedule buat ngeganti kelas teman-teman yang sudah tertinggal. Hari apa saja yang kosong yang nggak ada kelas? Rabu, Senin ada kelas. Oh, Jumat nggak ada kelas. Rabu sama Jumat. Yang jam 10 malam ya, biar teman-teman nggak ini. Rabu, Jumat malam. Oh, Jumat malam ada. Coba dilihat schedule kelasnya. Hari Senin ada schedule nggak? Senin malam, Senin nggak ada. Rabu, Rabu, Rabu juga nggak ada. Kamis, Kamis aja. Jadi teman-teman kosongnya Senin, Rabu, Kamis. Yang jam 10 malam kosong ya? Ya, oke. Pas Sabtu bukannya tadi ada kuliah. Apa sih tadi? Sabtu kuliah pengantar bisnis. Oh gitu. Oke. Seminggu cuma Jumat malam sama Selasa malam. Oh, Jumat pengantar bisnisnya. Emang teman-teman mau Sabtu malam? Sabtu malam bukannya teman-teman biasanya liburan. Oh, oke. Gini ya. Gini deh. Soalnya saya juga jadwal saya juga masih random. Kalau yang pasti kan teman-teman nggak ada kuliah tuh pas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa ya sama saya ya. Senin, Rabu, Kamis sama Sabtu ya. Oke, Sabtunya Sabtunya biasanya teman-teman ini ya. Minggu aja. Aduh, ada yang mau, ada yang enggak. Yang pasti kan teman-teman tunggu dulu. Ada Senin, Rabu, Kamis, sama Sabtu. Oke, gini, saya usahakan bukan hari Sabtu. Tapi kalau misalnya, soalnya kan teman-teman ini udah banyak kan tertinggal kelasnya. Jadi, mungkin aja hari Sabtunya kepake, tapi nanti kita bicarakan lagi. Oke, oke ya. Nanti nanti saya kasih pengumuman aja nanti di ini. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa hadir kan teman-teman bisa lihat di eh, apa namanya dengar rekamannya yang sudah direcord. Oke ya, kalau gitu. Mas Ropi jangan lupa bantu saya yang ini ya, absennya ya. Mas Ropinya mana? Mas Ropi. Walah. Nanti kalau nggak ada yang absen, oh ya siap. Oke ya. Kalau gitu. Ya sudah. Ini juga sudah hampir jam 12. Teman-teman kayaknya sudah lelah, sudah beraktivitas dan tambah lagi kita kelas malam ini.
kita istirahat dulu. Saya sudahi dulu kelas manajemen kita malam ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Terima kasih sudah datang di kelas untuk malam ini. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.